Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Mulatul Wahyu dari kelompok 5. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang konstruksi dasar algoritma pemrograman. Jadi sebelum membahas tentang konstruksi dasar, kita pahami dulu tentang instruksi dan aksi dalam algoritma. Yang pertama, kita ketahui dulu apa itu algoritma. Algoritma merupakan deskripsi urutan pelaksanaan suatu proses. Jadi itu algoritma merupakan urutan pelaksanaan suatu proses yang dapat menyelesaikan suatu masalah. Yang selanjutnya, algoritma tersusun oleh sederetan langkah instruksi yang logis. Jadi algoritma di sini tersusun itu sangat step by step, jadi sangat berurutan atau berprosedur. Selanjutnya, tiap langkah instruksi akan mengerjakan suatu tindakan atau yang disebut aksi. Jadi kita memberikan instruksi kepada komputer. Nah, itu untuk mengonstruksikan komputer melaksanakan suatu program. Dan selanjutnya, bila aksi dilaksanakan, maka sejumlah operasi yang bersesuaian akan dikerjakan oleh CPU. Setelah kita mengenal tentang algoritma, instruksi, dan aksi, kita lanjutkan dengan 3 konstruksi dasar. Dalam algoritma memiliki 3 konstruksi dasar, yaitu pertama, runtutan, pemilihan, dan pengulangan. Kita bahas yang pertama dulu, sebuah runtutan. Sebuah runtutan terdiri atas satu atau lebih pernyataan atau aksi yang dikerjakan secara berurutan. Berarti, satu instruksi dikerjakan satu persatu. Yang kedua, tiap instruksi dilaksanakan tepat satu kali, tidak ada instruksi yang diulang. Yang ketiga, urutan instruksi yang dilaksanakan pemroses atau compiler sama dengan urutan instruksi sebagaimana yang tertulis di dalam teks algoritmanya. Yang keempat, akhir dari instruksi terakhir merupakan akhir algoritma. Maksud dari yang keempat ini, jadi akhir instruksi yang diberikan kepada komputer, jadi itu merupakan akhir dari proses algoritma itu sendiri. Contoh algoritma di sini, menghitung luas persegi panjang. Yang pertama kita masukkan panjang, yang kedua lebar, kemudian kita masukkan rumus dari persegi panjang. Nah, rumus dari persegi panjang ini kan panjang kali lebar. Jadi kita masukkan buat flowchartnya. Kita mulai dengan kemudian buat flowchart jajar gejam, masukkan P, kemudian masukkan lebarnya, kemudian kita hitung luasnya yang akan kita masukkan. Kemudian hasil dari luas persegi panjang. Nah, jadi ini merupakan algoritma yang jadi ini merupakan konstruksi dasar algoritma yang berurutan. Selanjutnya, algoritma yang pemilihan akan diterangkan oleh rekan saya yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hurlanam. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan melanjutkan yang diterangkan oleh Vicky. Ini tentang konstruksi dasar struktur pemilihan. Ya, di sini ada memungkinkan suatu aksi jika suatu kondisi dipenuhi atau tidak dipenuhi. Struktur pemilihan mampu memungkinkan proses mengikuti jalur aksi yang berada berdasarkan kondisi yang ada. Ya, tidak setiap baris program akan dikerjakan. Baris program akan dikerjakan jika memenuhi syarat. Jadi struktur pemilihan adalah struktur program yang melakukan proses pengujian pada pemilihan struktur tadi. Untuk mengambil suatu keputusan apakah suatu baris program atau blok instruksi akan diproses atau tidak. Mengambil keputusan menggunakan pernyataan bold. Ya, dengan menggunakan operator pembanding yang bisa dikondisikan dengan operator lainnya. Dan seterusnya itu struktur. Di sini ada contohnya. Bisa dilihat di slide contohnya.
Ini contohnya 5 sama dengan 5. Terus karena 5 sama dengan 5 ya sama seperti ini. Selanjutnya program penentuan lulus. Kita mulai dari sini. Contoh flowchart start. Masukkan nilai siswa. Siswa itu apa ya? N. Nah, terus selanjutnya apakah N itu kan 60, minimal 60, kalau kurang dari 60 itu tidak lulus. Nah, terus menampilkan siswa tidak lulus. Nah, kalau terus selanjutnya kalau lebih dari 60, misalnya 75 gitu kan lulus, terus selanjutnya menampilkan siswa lulus. Terus selesai. Berikutnya keterangan tidak semua baris program akan diproses. Baris program nomor 8 akan diproses jika kondisi nilai siswa sama dengan 60 bernilai benar. Baris program nomor 10 akan diproses jika kondisi nilai siswa 60 bernilai salah. Salah satu kelebihan komputer adalah mampu mengerjakan pekerjaan yang sama berulang kali tanpa kenal lelah. Struktur pengulangan memungkinkan tidak untuk membuat suatu program dari instruksi yang berulang-ulang lebih efektif. Contohnya mencetak suatu kalimat sebanyak 100 kali. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Perkenalkan, nama saya Gustina Dulestari dari kelompok 5. Struktur instruksi perulangan pada dasarnya terdiri atas 1. Kondisi perulangan, yaitu suatu kondisi yang harus dipenuhi agar perulangan dapat terjadi. 2. Badan atau bodi perulangan, yaitu deretan instruksi yang akan diulang-ulang pelaksanaannya. 3. Pencacah atau counter perulangan, yaitu suatu variabel yang nilainya harus berubah agar perulangan dapat terjadi dan pada akhirnya membatasi jumlah perulangan yang dapat dilaksanakan. Jenis pengulangan: 1. For sampai next. 2. While sampai do. 3. Repeat until. Pengulangan for next yaitu bentuk umumnya seperti ini. For variabel sama dengan awal to akhir yang berisi instruksi sampai instruksi. Makna dari bentuk perulangan dia yang tadi adalah ulangan instruksi tersebut berdasarkan variabel perulangan mulai dari nilai awal hingga nilai akhir. Dari gambar yang tadi, instruksi akan dikerjakan sebanyak 4 kali karena perulangan dimulai dari 1 sampai 4. Pengulangan while do, bentuk umum while atau kondisi dilanjutkan dengan do, yaitu berisi instruksi dan instruksi yang diakhiri dengan and while. Dari bentuk pengulangan yang tadi, instruksi akan dilaksanakan berulang kali selama kondisi bernilai true. Jika false, maka badan pengulangan tidak akan dilaksanakan, yang berarti pengulangan selesai. Contohnya seperti ini. Algoritma cetak underscore angka, yaitu mencetak 1, 2, hingga 8 ke piranti keluaran. Deklarasi sama dengan karakter integer. Deskripsi karakter sama dengan 1 atau inisialisasi. While karakter kurang dari 8 do. And while untuk mengakhiri program. Pengulangan repeat until. Instruksi atau runtutan instruksi akan dilaksanakan berulang kali sampai kondisi bernilai true. Jika kondisi bernilai false, maka pengulangan masih terus dilakukan. Contohnya seperti ini. Algoritma cetak underscore angka mencetak 1, 2, hingga 8 ke piranti keluaran. Deklarasi integer. Deskripsi karakter sama dengan 1 atau inisialisasi. Repeat wait
dalam kurung K untuk karakter sama dengan K karakter plus 1 until K lebih besar dari 8. Sekian dari saya.